Perang Dunia Ketiga mungkin tidak akan terasa seperti perang. Tidak untuk di awal. Kamu mungkin masih bangun pagi, pergi bekerja, minum kopi, scroll media sosial, mengeluh tentang pekerjaan, tanpa sadar bahwa dunia sedang menuju akhir. Karena perang terbesar dalam sejarah manusia mungkin dimulai bukan dengan ledakan, tapi dengan berita. Serangan balasan, aliansi militer bergerak, rudal ditembakkan, negara sekutu ikut campur. Ancaman perang terbuka. Awalnya, semua terlihat seperti konflik biasa, sama seperti yang sudah berkali-kali terjadi. Orang-orang berkata, paling juga selesai beberapa minggu. Nggak mungkin sampai perang besar. Dunia terlalu modern untuk perang dunia. Tapi sejarah punya satu kebiasaan buruk. Ia selalu terasa mustahil sebelum benar-benar terjadi. Lalu, suatu malam, semuanya berubah. Sebuah negara besar menyerang negara lain. Negara sekutunya membalas. Aliansi bergerak, laut dipenuhi kapal perang, langit dipenuhi jet tempur, internet berubah menjadi senjata propaganda. Dunia mulai terbelah. Amerika berdiri di satu sisi, Rusia di sisi lain. Negara-negara lain dipaksa memilih, dan untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin, manusia kembali hidup di bawah bayang-bayang sesuatu yang selama ini hanya dianggap cerita masa lalu. Tapi yang tidak dipahami banyak orang, perang nuklir bukan tentang siapa menang. Karena saat tombol itu ditekan, semua orang kalah. Pertanyaannya sekarang, bukan siapa yang memulai perang, tapi apa yang tersisa dari manusia setelahnya. Hari ini, kita akan mensimulasikan bagaimana jika Perang Dunia III benar-benar pecah di bumi. Sebelum kita mulai, ada sesuatu yang harus kamu pahami. Dunia hari ini sebenarnya jauh lebih rapuh daripada yang kita kira. Kita hidup dengan ilusi stabilitas. Selama listrik menyala, internet cepat, makanan tersedia, dan paket datang tepat waktu, kita merasa semuanya baik-baik saja. Tapi peradaban modern sesungguhnya berdiri di atas sesuatu yang sangat tipis. Sistem, rantai pasokan, energi, internet, kepercayaan, dan ketertiban sosial. Hancurkan satu saja, dunia mulai goyah. Hancurkan semuanya sekaligus, maka peradaban runtuh lebih cepat dari yang bisa kita bayangkan. Dan inilah yang terjadi saat Perang Dunia akhirnya pecah. Awalnya belum ada nuklir, hanya konflik biasa. Setidaknya itulah yang terlihat di berita. Serangan udara, drone, kapal perang bergerak, embargo ekonomi, sanksi-sanksi besar, cyber attack, pemadaman listrik. Pasar saham mulai runtuh, harga minyak melonjak, internet dipenuhi propaganda. Orang-orang mulai berdebat, saling membenci, saling menyalahkan. Dunia digital berubah menjadi perang psikologis. Tapi, sesuatu yang lebih mengerikan mulai terjadi. Negara-negara mulai mobilisasi militer. Wajib militer dibahas. Cadangan pangan disiapkan. Bunker dibuka, satelit aktif 24 jam. Lautan diam-diam dipenuhi kapal selam nuklir. Dunia mulai panik. Orang-orang menyerbu supermarket. Air habis, beras habis, obat habis, bensin habis, ATM kosong. Bank mulai membatasi penarikan uang. Dan di internet, satu kalimat mulai muncul berulang kali. Apakah ini awal Perang Dunia Ketiga? Sebuah negara besar hampir kalah di medan perang. Infrastruktur hancur, militer melemah, posisi strategis jatuh. Dan bagi negara itu, kekalahan berarti kehancuran nasional. Maka, sebuah keputusan yang selama puluhan tahun hanya ada di atas meja ancaman, akhirnya diambil. Tidak besar, belum, hanya satu. Sebuah peringatan, sebuah pesan, sebuah ancaman yang seharusnya membuat lawan mundur. Tapi sejarah menunjukkan manusia sangat buruk dalam berhenti ketika kebencian sudah terlalu jauh. Karena satu nuklir tidak pernah berhenti di satu nuklir. Saat satu kota terbakar, dunia sadar garis merah itu akhirnya telah dilewati. Dan dalam beberapa jam berikutnya, langit bumi akan berubah menjadi kuburan api. Ini baru permulaan.
Selama puluhan tahun, dunia hidup dalam satu keyakinan bahwa manusia tidak akan pernah cukup gila untuk mengulangi kesalahan itu. Hiroshima, Nagasaki dianggap pelajaran pengingat tentang batas terakhir kemanusiaan. Tapi sejarah tidak pernah berhenti hanya karena manusia merasa sudah belajar. Karena pada akhirnya, perang selalu membuat manusia percaya bahwa kekerasan terakhir akan menyelesaikan semuanya. Padahal seringkali itu hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Dunia membeku, semua mata tertuju pada satu kota. Sebuah target militer strategis, tempat yang dipercaya akan menjadi peringatan. Sebuah pesan bahwa kami serius. Tapi di bawah sana, hidup masih berjalan seperti biasa. Orang masih bekerja, anak-anak masih sekolah. Seseorang sedang sarapan, seseorang sedang jatuh cinta. Seseorang sedang merencanakan masa depan tanpa tahu bahwa mereka tinggal beberapa menit lagi dari akhir dunia mereka. Di langit, sesuatu bergerak. Terlalu cepat untuk terlihat, terlalu tinggi untuk didengar. Sebuah hulu ledak nuklir sedang turun. Lalu, cahaya terang melebihi matahari. Dalam sepersekian detik, semua berubah putih. Bayangan manusia membeku di dinding. Gedung runtuh, jalanan meleleh. Mobil berubah menjadi logam terbakar. Mereka yang berada di pusat ledakan bahkan tidak sempat takut, tidak sempat lari, tidak sempat memahami. Dalam satu kedipan mata, mereka hilang. Tapi kematian tercepat bukanlah bagian yang paling mengerikan. Karena yang paling mengerikan adalah mereka yang masih hidup. Mereka membuka mata. Di dunia, tidak ada lagi yang mereka kenali. Kota berubah abu. Rumah sakit penuh, tapi tidak ada listrik, tidak ada alat, tidak ada dokter yang cukup. Dan saat semua orang berpikir mimpi buruk telah selesai, sesuatu mulai turun dari langit. Abu, debu, partikel tak terlihat, tidak berwarna, tidak terasa, tidak terdengar, tapi perlahan masuk ke udara, air, tanah, tubuh manusia. Orang-orang mulai muntah, rambut rontok, kulit melepuh, organ perlahan rusak. Dan yang paling mengerikan, banyak dari mereka bahkan tidak sadar sedang mati secara perlahan. Dunia punya kesempatan untuk berhenti, kesempatan untuk berkata, sudah cukup. Tapi manusia punya ego. Sebuah negara baru saja kehilangan kota, ribuan tentara, jutaan warga, harga diri nasional, dan di ruang perang muncul satu pertanyaan. Kalau kita diam, apa yang akan terjadi berikutnya? Maka balasan dikirim. Kali ini bukan satu, bukan dua, tapi puluhan. Dalam hitungan jam, misil nuklir melintasi langit. Dari daratan, lautan, kapal selam, bomber strategis. Kota-kota besar dunia masuk daftar target. Washington, Moskow, Beijing, London, Berlin, Tokyo, Seoul, Paris, dan kota-kota lain yang bahkan tidak ikut perang, ikut menjadi korban. Karena dalam perang nuklir, tidak ada pihak netral. Dan untuk pertama kalinya, sejak manusia mengenal peradaban, spesies paling cerdas di bumi mulai membunuh dirinya sendiri secara massal. Tapi, percaya atau tidak, jutaan ledakan nuklir itu masih bukan akhir. Karena mimpi buruk sebenarnya baru dimulai saat api berhenti jatuh dari langit, saat supermarket kosong, saat listrik hilang, saat internet mati, saat makanan habis, dan saat manusia sadar bahwa musuh terbesar mereka bukan lagi perang, tapi manusia lain yang masih hidup. Banyak orang berpikir kiamat nuklir adalah ledakan, cahaya besar, kota hancur, lalu semuanya selesai. Mereka salah, karena ledakan hanyalah pembuka. Bagian paling mengerikan datang ketika dunia masih tersisa. Ketika kamu bangun dan sadar kamu masih hidup, tapi dunia sudah mati. 3 hari pertama adalah masa ketika manusia masih berpura-pura semuanya bisa kembali normal. Orang-orang masih berharap pemerintah pasti datang, tentara akan membantu, listrik akan kembali, internet akan menyala lagi. Tapi tidak ada yang datang. Banyak pemerintahan praktis lumpuh, gedung pemerintah hancur, komunikasi putus, satelit rusak, bandara mati, pelabuhan berhenti, distribusi makanan hilang. Dan di dunia modern, makanan di supermarket biasanya hanya cukup untuk beberapa hari. Rak-rak kosong, air habis, obat habis, orang mulai panik. Lalu sesuatu yang selalu muncul saat peradaban runtuh akhirnya kembali.
kekerasan. Tetangga mulai mencurigai tetangga, orang kaya menjadi target, gudang dijarah, rumah dibobol, kota berubah menjadi wilayah tanpa hukum. Dalam kondisi ekstrim, moral manusia ternyata sangat rapuh. Di minggu pertama, manusia mulai memahami kenyataan pahit. Tidak ada bantuan, tidak ada penyelamatan, tidak ada normal lagi. Rumah tidak lagi aman, kota berubah menjadi jebakan, orang mulai meninggalkan pusat kota. Jalan raya penuh, bukan macet menuju kantor, tapi eksodus. Orang-orang melarikan diri tanpa tujuan. Sebagian menuju desa, sebagian mencari bunker, sebagian hanya berharap ada tempat yang masih punya makanan. Tapi ada satu masalah besar, semua orang berpikir hal yang sama. Dalam sejarah, kelaparan hampir selalu mengubah manusia, dan kali ini skala kelaparannya belum pernah terjadi sebelumnya. Saat lapar mulai datang, hukum lama perlahan kehilangan arti. Uang tidak berguna, kartu kredit mati, saham tidak berarti. Yang berharga sekarang hanyalah air, obat, makanan, peluru, tempat aman. Dunia modern tiba-tiba mundur ratusan tahun. Orang mulai membentuk kelompok, komunitas kecil, sebagian saling membantu, sebagian berubah menjadi predator. Ada yang mencuri, ada yang membunuh, ada yang mengambil paksa, ada yang menjual makanan dengan harga tidak masuk akal. Dan perlahan, pertanyaan mengerikan mulai muncul. Seberapa jauh manusia akan pergi demi bertahan hidup? Sejarah perang memberi kita jawaban yang tidak nyaman, sangat jauh. Tapi semua kekacauan itu ternyata masih bukan masalah terbesar, karena jauh di atas langit sesuatu sedang terjadi. Ribuan kota yang terbakar mengirim jutaan ton asap ke atmosfer bumi, debu hitam, abu, partikel karbon, dan perlahan sesuatu yang mustahil mulai terjadi. Matahari menghilang. Siang terasa sore, langit berubah jadi abu-abu, temperatur bumi mulai turun, tanaman gagal tumbuh, musim berubah kacau, ladang mati, panen gagal, dunia mulai kelaparan. Dan manusia akhirnya sadar, perang nuklir tidak hanya membunuh kota, ia membunuh masa depan. Pertanyaan sekarang bukan lagi siapa yang menang perang, tapi apakah manusia akan punah? 10 tahun berlalu, populasi bumi mungkin tinggal sebagian kecil, kota-kota besar menjadi reruntuhan. Alam mulai mengambil kembali wilayahnya, jalanan retak, gedung roboh, hutan tumbuh di bekas pusat peradaban. Ironisnya, ketika manusia melemah, bumi perlahan sembuh, udara membaik, hewan kembali muncul, sungai mulai bersih, seolah planet ini sedang mencoba berkata sesuatu, bahwa mungkin ancaman terbesar bagi bumi memang manusia sendiri. Tapi ada satu pertanyaan yang jauh lebih mengganggu. Setelah semua ini, setelah miliaran manusia mati, setelah dunia modern runtuh, apakah manusia akhirnya belajar? Atau jika suatu hari peradaban bangkit kembali, kita hanya akan mengulang semuanya lagi? Bayangkan, kamu hidup 10 tahun atau 20 tahun setelah perang nuklir. Tidak ada kota besar, tidak ada internet, tidak ada pesawat di langit, tidak ada notifikasi, tidak ada dunia seperti yang pernah kita kenal. Yang tersisa hanyalah komunitas kecil manusia, hidup sederhana, bertahan, menanam makanan, menyalakan api, dan mencoba memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Mungkin seorang anak kecil akan bertanya, kenapa dunia dulu hancur? Dan mungkin tidak ada jawaban yang cukup masuk akal. Karena jika kita melihat sejarah, manusia selalu mengulang pola yang sama. Kita membangun peradaban, kita menciptakan teknologi, kita menjadi lebih pintar. Tapi anehnya, kita tidak selalu menjadi lebih bijaksana. Kekaisaran besar runtuh, perang dunia terjadi, genosida berulang, senjata semakin canggih, tapi kebencian tetap sama. Yang berubah hanyalah kemampuan kita untuk saling menghancurkan. Dulu, manusia membunuh dengan batu, lalu pedang, senapan, bom, dan sekarang satu tombol bisa menghapus jutaan kehidupan. Ironisnya, spesies paling cerdas di bumi juga satu-satunya spesies yang menciptakan alat untuk memusnahkan dirinya sendiri. Ada sebuah gagasan yang sangat mengganggu dalam pemikiran tentang masa depan manusia, The Great Filter. Sebuah pertanyaan besar, jika alam semesta begitu luas, kenapa kita belum menemukan peradaban lain? Di mana semua makhluk cerdas, di mana teknologi super maju, di mana peradaban antar bintang. Salah satu teorinya, mungkin karena semua peradaban selalu mencapai titik di mana teknologi mereka menjadi terlalu kuat dan pada akhirnya mereka menghancurkan diri sendiri sebelum sempat meninggalkan planet mereka.
Mungkin di suatu tempat di galaksi pernah ada dunia seperti bumi, kota besar, teknologi maju, internet, musik, cinta, harapan. Sampai suatu hari, mereka menekan tombol yang salah dan hilang selamanya. Pertanyaannya sekarang, apakah manusia akan menjadi yang berikutnya? Tapi mungkin inti dari semua ini bukan tentang nuklir, bukan tentang perang, bukan tentang kiamat. Mungkin pertanyaan sebenarnya adalah, apa arti menjadi manusia jika kita punya kekuatan untuk menghancurkan semuanya? Karena anehnya, di planet kecil yang melayang di tengah kehampaan kosmik ini, kita punya dua pilihan: menghancurkan satu sama lain, atau akhirnya belajar hidup bersama. Dan mungkin masa depan manusia ditentukan bukan oleh teknologi, bukan oleh politik, bukan oleh kekuatan militer, tapi oleh apakah manusia akhirnya bisa mengalahkan sisi tergelap dirinya sendiri. Karena jika tidak, maka perang dunia berikutnya mungkin tidak akan menyisakan apapun untuk menceritakan sejarahnya. Kita selalu berpikir akhir dunia terdengar seperti ledakan besar, tapi mungkin akhir dunia hanya suara sunyi dari peradaban yang pernah begitu yakin bahwa dirinya tidak pernah runtuh. Menurut kamu, apakah manusia benar-benar akan belajar, atau kita hanya menunggu waktu sampai semuanya terulang lagi?